Umpamanya kita punya hajat, tidak usah kita sudah merawat Mas Gege. Nggak usah dibawa, yang penting kita sudah tinggal manggil doang. Enak ya? Enak. Ya, ini yang enak kayak gini. Kita merantau di Kalimantan, tapi kita sudah sering merawat beliau, kirim Fatihah dengan beliau, juga sering ngasih kembang, pasti dia kenal. Pasti. Ketika kita butuh baik untuk keselamatan, kejadukan, nggak gelut, apa nggak biar pimpinannya eman, atau nggak endah wadone demen, ketika kita nembak, diterima. Mungkin seperti itu ya Mas Gege ya. Perumpamaan. Angger wani nembak, nek ora wani ya. Waninya pada baikor. Ada baikor, duwe pistol ora bisa nembak kayak ngedang. Encong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Ood di channel YouTube Pusaka Jawa. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah Gusti, pikirannya masih ngeblank Mas Gege. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Ood di channel YouTube Pusaka Jawa. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan bahagia. Udah ya, sahabat Pusaka Jawa, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah kebakaran, musibah ekonomi maupun musibah rumah tangga dan musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta mendapatkan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, masih dengan spiritualis muda kita, gestar saya yaitu Mas Gege. Semoga Mas Gege dan keluarganya diberikan keberkahan, amin, diberikan sehat walafiat, anak cucunya menjadi anak yang soleh-soleha, bermanfaat bagi manusia maupun tetangga sebelah dan juga nusa dan bangsa. Komplit teman, wis. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka berdapur keris. Apa? Kita buka bilahnya. Kalau kita lihat dari warongkonya, ini Gayaman Surakarta, Wondo bener atau baku. Ini bagus nih, di warongkonya ini ada mata kayunya kayak under. Kayunya kayu katimoho pelet. Kemudian ini lapisan sahabat Pusaka Jawa. Biasanya ini dari penyu. Ini penyu. Iya, totoknya penyu. Lasi ya. Iya, dilapis ini kan kayak gini nih, poleng-poleng tuh di sini nih. Kemudian ini pendoknya blewah, lamen lawasan, mendaknya kendit silang mirah. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Bilahnya lurus dan cukup tebal, ya cukup antem atau berat, kecil tapi berat. Coba saya ukur bilahnya berapa, mumpung saya ingat, kadang saya suka lupa mau ngukur panjang bilahnya berapa. Panjang bilahnya ini 32 cm untuk lebar gonjonya. Panjang gonjonya 7 cm setengah. Ya 32 cukup, masih dalam ukuran keris normal. Kalau kita lihat dari tampilan pamornya ini cukup bagus. Ini ada dua pamor, yaitu pamor yang di bagian sor-soran sini. Ini adalah seperti obat nyamuk, itu bentuknya obat nyamuk kingkong ya Mas Gege. Itu namanya pamor kul buntet ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau untuk pamor atasnya ini adalah pamor igunya tergolong pamor loswutah. Silakan Mas Gege. Gonjonya apa nih? Gonjonya ini ada
Mas Kumambang ini ada 3. Pamornya ada 3 atau Triwarno, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari tampilan besinya dengan bilah yang lurus, pipih, memakai tikel alis, pejetan, itu saja itu tilam upih, sahabat Pusaka Jawa, ya. Terus kemudian kalau kita lihat dari pucukan bilanya ini ngudup gambir. Kalau kita lihat dari tikel alisnya tadi, tikel alis juga bentuknya seperti huruf L. Juga kan tikel alis ada yang godong pohung, gagang pohong, kemudian ada yang gagang terong, ya, ada yang nerjang landep, gandik, nerjang gandik, nerjang landep, ada yang juga seperti itu, ada yang landung, ada 5 untuk tikel alis. Kalau kita lihat dari pejetan atau belumbangannya, ini ikutnya belumbangan atau pejetan Batarubu, karena belumbangan atau pejetan ada 2, Batarubu dan adeg bata. Seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat tentang pamor dari Wos Utah, tuah atau angsarnya adalah sebagian pecinta keris beranggapan pamor Wos Utah adalah agar si pemilik pamor Wos Utah itu mudah dalam mencari rezeki dan juga diberikan ketentraman dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Mudah-mudahan doa dari Sang Empu Sumambra pada diri kita. Sebenarnya kalau kita memelihara pusaka itu bahasanya kayak ngalap berkah leluhur, karena leluhur ketika membuat satu bilah pusaka itu tidak cuma asal bikin, dan juga doa dari Sang Empu itu dilambangkan dengan pamor. Ketika kita melihat pamor Wos Utah, oh berarti doanya adalah untuk kerezekian, kan seperti itu. Kalau di Islam mungkin bisa diisi dengan bacaan ya Fata, ya Huni, ya Mughni, kan seperti itu, ya. Kemudian kalau kita lihat dari pamor Kulbuntet tergolong pamor yang banyak disukai orang, karena di sini adalah Kulbuntet lebih cenderung kepada tolak bala, agar dijauhkan dari musibah. Kulbuntet seperti itu. Nah, kalau kita lihat Kulbuntet itu, kalau orang Sulawesi bilang pamor baribojo, ya, pamor baribojo seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di gonjonya ini ada pamor yang garis melintang, tapi tidak cuma satu, artinya ada beberapa. Itu pamor Mas Kumambang. Sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya pamor Mas Kumambang itu tuah atau angsarnya agar si pemilik pamor Mas Kumambang itu dengan mudah bergaul dengan kalangan atas maupun kalangan bawah. Ya, artinya nanti kita korelasikanlah dengan doanya Sang Empu, ya. Kalau pamor lurus dengan dapur lurus itu adalah agar si pemilik dapur keris lurus itu mempunyai budi pekerti yang luhur, keteguhan hati dan kekuatan iman yang melambangkan ketauhidan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam menjalani hidup di dunia ini, baik bersosialisasi dengan banyak orang maupun dalam mencari uang, dia tetap sandarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas tentang makna filosofi dari dapur tilam upih, tilam kan artinya tikar, upih artinya pelepah dari jambe, ya, mungkin ngomong pinang lah, ya, pinang, seperti itu, pohon pinang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita rangkum berarti besar harapan dari Sang Empu adalah agar si pemilik keris lurus dengan pamor Triwarno ini menjadi orang yang rezekinya itu dimudahkan, keluarganya tentram, kemudian ketika dia mencari rezeki, dia dengan mudah masuk ke strata atas maupun strata bawah. Artinya kan orang, status sosial orang kan masing-masing, ada orang kaya, ada orang yang sedang, ada orang yang biasa-biasa saja, seperti itu. Dia bisa masuk. Jadi ketika dia mau jualan pun bisa jual ke orang kaya, bisa kemana bisa, kan seperti itu. Kemudian dari pamor Kulbuntet agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Karena orang hidup pasti kan tidak bejo terus. Kadang orang hidup ketemu kesandung masalah. Mudah-mudahan ketika mempunyai pamor Kulbuntet, kita mendapatkan doa dari Sang Empu Sumambra, akhirnya kita diberikan keselamatan.
syirik masa enggak lah, wong itu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa kok. Sang empu juga bermohonnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini cuma sekedar wasilah saja. Dan saya sampaikan, sekarang saya sampaikan di tiap YouTube saya, bahwasanya orang cinta pusaka itu ada 3. Pertama, cinta dengan antikannya atau dengan bilanya, dengan nilai sejarahnya, tangguh, utuh, sepuh. Kedua, dengan isinya, isi atau isoteri atau power atau apa bahasanya, yoni, ya. Yang ketiga adalah dua-duanya. Nah, silakan sahabat Pusaka Jawa mau milih yang mana, ya. Kalau sekiranya senang dengan antikannya, ya silahkan diperlakukan seperti antikan-antikan yang lain agar bilanya tidak korosi, ya sahabat Pusaka Jawa. Dikasih minyak singer dicampur dengan minyak cendana boleh, dikasih minyak melati keraton boleh, kasih minyak gaharu boleh, dikasihnya terserah, mau 1 minggu sekali boleh, mau pak minyak singer nggak ada mas, adanya baby oil, silahkan baby oil nggak apa-apa, ya. Kalau enggak apalah ya, kan banyak untuk agar besi. Kenapa kok dikasih minyak mas? Oh, kalau kita bermain antikannya kasih minyak wangi agar tidak bau besi, ya sahabat Pusaka Jawa, agar tidak berbau besi. Jadi ketika diminyaki itu menghindarkan dari karat. Kemudian dikasih minyak wangi agar tidak berbau besi, karena kalau polosan minyak singer itu kan baunya bau besi, nggak enak. Tapi kalau umpamanya dicampur dengan kasturi, ya dicampur akhirnya kan enak baunya, sambil ngolesin baunya pun harum. Sedangkan ketika ruangan harum kan tentu membawa satu apa ya bahasanya kena nggak aromaterapi, ya. Nah yang kedua, ketika kita memelihara tentang isinya atau isoterinya saja, ya berarti kita bisa mengikuti aturan-aturan yang biasa diinginkan oleh sang isi. Ada yang minta kembang berapa, ya kan, dikasihnya sebulan sekali atau dikasih seminggu sekali, kasih minyak, atau cuman ada yang dikirimi Fatihah, atau cuman yang penting bilahnya dirawat saja, kan banyak, ya seperti itu. Nah kalau mau bermain antikan dua-duanya ya silahkan, berarti ya dia lebih bagus lagi. Karena begini sahabat Pusaka Jawa, main pusaka itu bahasa saya investasi. Saya sendiri yang merasakan investasi. Tapi kalau sahabat Pusaka Jawa ketika punya pusaka, terus tahu tangguh utuh sepuhnya, nama dapurnya, nama pamornya, makna filosofinya, kemudian sampai tahu pada tahapan isinya, namanya, dan kegunaannya dan perawatannya, itu tergolong super istimewa. Kalau Anda punya mobil, Anda tahu mobil itu kelebihannya apa saja. Ya, cc-nya, mesinnya, ya, kemudian keluaran pabrikan mana, kelemahannya di mana, cara makainya, kuncinya, bagaimana menyalakannya. Nah, seperti itu kalau kita punya pusaka sampai tahu nama khodamnya, nama tetangga sebelahnya, cara perawatannya, ya kan, mangane nganggo apa. Tapi itu semua kita hanya menghargai tetangga sebelah saja, tidak lebih, tidak mengkultuskan dia. Jangan sampai kita levelnya di bawah tetangga sebelah, karena manusia itu lebih mulia daripada tetangga sebelah. Tapi jangan menyepelekan atau sampai menghina, karena tidak boleh kita menyepelekan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti takut jatuhnya kita yang sombong, karena sombong itu bukan milik kita, bukan haknya kita sebagai manusia. Sombong adalah hak prerogatif dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Dan memiliki pusaka tergolong ikhtiar batin menurut saya. Ya, dulu pusaka itu kan dibikin fungsional untuk senjata raket atau senjata jarak pendek. Setelah adanya Portugis, konon katanya beralih fungsi menjadi piandel atau sifat kandel yang dibawa-bawa untuk diambil sisi tuahnya saja atau energinya. Silakan Mas Gege, kayaknya sudah. Just kayaknya bagus Mas Gege. Bagus. Tilam upih. Tilam upih. Pamore 3 itu Mas Gege. Waswuta. Kemudian kul buntet, itu kerejekian, perlindungan, sama pergaulan. Ini isinya horin. Oh, Horin, jadi pernah dipakai oleh Senopati Agam Wijaya. bentar dulu. Agam bukan Adam. Agam. Senopati Agam Wijaya. Majapahit. Agam Wijaya. Majapahit ya? Era Brawijaya keempat sih. Majapahit Brawijaya keempat ya? Iya. Tuh sampai detail sahabat Pusaka Jawa. Kalau Mas Gege nanya, makanya kalau saya lagi ngobrol Mas Gege moga-moga kemutan.
Brawijaya 4 ya. Terus apalagi Mas Gege yang digali dari situ? Ini pernah untuk perang. Jadi ya banyak sekali kenangan-kenangan unik lah. Ada sejarahnya lah. Serem. Iya, gimana Pernah Mas? untuk babat ini sampai potong. Dulu kan tajam, nggak kayak gini wujudnya. Iya, Saya siap. malah baru tahu wujud keris pada zaman dulu gitu baru jadi. Emang mulus, bagus, tajam ini. Buat gini ya enak. Oke. Terus kalau nggak tajam, berarti ilmunya yang tajam. Oke. Ada ilmu yang penajam benda. Jadi untuk lawan musuh gitu ya. Cuman sekedar, udah sobek. Melebihi hebatnya katana. Oke, katana. Orang katana aja dibuat dari Indonesia kok. Samur Jepang ya kan Mas Gege ya. Terus gimana Mas Gege? Yang dapat digali dari Senopati dari ini adalah Agam Wijaya. Ingin supaya selamat dunia akhirat lan hidup di dunia itu lebih terasa lama. Oh, Gitu. Jadi jangan pernah merasa memiliki semuanya. Ini saya ilmu baru loh. Contoh, saya bojo. punya tanah. Jangan anggap itu punya saya. Iya. Terus barang apa ya? Kayak HP, kayak motor. Kita kan Allahu Akbar misalnya salat. Aduh, motor hilang. Ya itu. Emang motornya siapa? Kalau pada dasarnya dihitung motornya sama motor saya. Iya. Raga ini pun bukan raga saya. Kalau raga saya, tolong kalau tua giginya jangan ompong. Iya. Rambutnya jangan putih. Nyatanya kita nggak bisa apa-apa ya. Bisa apa-apa. Tidak bisa melawan kan. Berarti memang bukan milik kita termasuk kayak harta dan lain. Ketika kita mati pun mana? Tadi ngobrol seperti itu Ya, Mas Gege. Terus itu. apalagi yang Kalau disampaikan? orang sudah melakukan seperti itu aja contoh Iya. kecilnya. Hidupnya terasa suwe. Terasa Uripnya lama. terasa suwe, berkah hidupnya. Walaupun dia baru ya Islam baru. Ini udah Islam ya. Cerdas maksudnya. Ya nyampe ke namanya. situ gitu loh. Ya namanya hidup pada zaman Majapahit umurnya udah banyak. Korin ya. Kalau Korin sahabat pusaka Jawa, Korin itu jin yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang mendampingi setiap manusia. Saya punya Korin, Mas Gege punya Korin. Kok kemudian Mas Gege orang sakti, Korinnya ikut sakti karena apa? Mas Gege puasa, Korinnya juga ikut puasa. Iya. Ya gitu. Cuman ketika Mas Gegenya meninggal, Korinnya belum tentu meninggal. Iya. Korin juga bisa meninggal bisa namanya. Cuma ilmunya lebih tua. Lebih lama seperti itu. Nah, Penggunaan multifungsi jika diundang. kegunaannya Multifungsi apapun bisa kecuali ya dipanggil. dipanggil gimana? Ya, suruh hadir. Terus? Hadir karena Allah. Terus? Namanya sebut. Terus? Udah. Dan orang itu pasti kenapa manggil? Pasti ada butuhnya kan. Nah, kalau orangnya tidak bisa ketemu, yang penting manggil. terus nanti sebutkan hajatnya. Sebutkan hajat, nggak perlu datang aja hadir karena Allah. Udah dia tahu. Oh. Lebih tahu lah dalam Di kondisi Fatihah apa. dong. Berarti Al-Fatihah bisa. Perawatannya di apa Tetap perawatannya? ada kembangnya juga. Oh, perawatan. Melati full sebanyak-banyaknya. Perawatan Sekarung. Rugi bandar. perawatan melati ya. Melati. Setiap bulan, Mas. Iya. Full Kalau ya. Suro dimandiin. 1 bulan sekali, terus Suro bulan suro dimandikan. dimandikan. Oke, terus gimana lagi Mas? Udah sih gitu. Oke ya, jadi ini enak Energinya nggak saya sebutin karena ini energi dari hodam. dari khodamnya. Bukan dari 3 jenis itu, energi hodamnya sendiri. Oke, warnanya apa Mas? Biru. Tuh kan nyebutin. Dipancing. Oke, warnanya biru. Jadi umpamanya kita punya hajat, tidak usah kita sudah merawat Mas Gege. Nggak usah dibawa, yang penting kita sudah tinggal manggil doang. Manggil. Enak ya? Enak. Ya, ini yang enak kayak gini. Kita merantau di Kalimantan, tapi kita sudah sering merawat beliau, kirim Fatihah dengan beliau, juga sering ngasih kembang, pasti dia kenal. pasti. Ketika kita butuh baik untuk keselamatan, kejadukan, nggak gelut, apa nggak biar pimpinannya eman, atau nggak endah wadone demen, ketika kita nembak, diterima. Mungkin seperti itu ya Mas Gege ya. itu Perumpamaan. perumpamaan. Angger wani nembak, nek ora wani ya. Orangnya pada baik orang. Ada baikoran, dua pistol ora bisa nembak kayak ngedai. Encong. Ada Udah cukup sih. sahabat pusaka Jawa berarti ini sesuai dengan makna pamor. Di pamor ini kerezekian, perlindungan, juga bisa membaur kepada semua level. Ya ini multifungsi ya Mas Gege. Kebetulan juga ini sepuh, ini juga tetangga sebelahnya dari
Korin. Kerajaan Majapahit Brawijaya 4. Sahabat Pusaka Jawa tinggal googling aja Brawijaya 4 itu rajanya siapa. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ngeri kan? Nah, ini yang tidak bisa kita dapat dari channel YouTube yang lain. Asik. Ini kita belajar sejarah dari sini. Sebenarnya Mas Gege juga bisa menanyakan pada saat itu nanti umamanya Mas Gege ini sedikit masukan. Dia katakan dari Brawijaya 4, dia tanya rajanya siapa dulu. Dia jabatannya apa waktu itu kan enak. Ini kan Senopati ya. Senopati gede loh. Senopati loh. Panglima perang Mas Gege. Senopati kan banyak. Ini panglima perang loh. Ya, Senopati ya banyak memang betul. Apalagi Mojopahit kerajaan yang sangat besar. Ya, jadi tidak cuma satu Senopati ini. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.